Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 7B SMP Regina Paci Surakarta yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada koordinator Francisca Kayla Sakartamtomo absen 16. Dilanjut ada anggota kita Valerie Evelyn Mona Yulianto absen 29. Darel Alberto Pratama absen 11. Dan Daviano Jonathan Kristo Susanto absen 12. Judul dari video kita kali ini adalah Balada Api di Hutan. Kebakaran hutan bisa terjadi karena iklim, kenaikan suhu, terutama pemanasan global yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran pada tahun 2015 membuat 80% wilayah Sumatera tertutup oleh asap pekat dari kebakaran. Dampak dari kebakaran hutan ini tentunya merugikan. Kebakaran hutan dan tanah gambut adalah kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar seperti puing-puing, pohon, semak, dan lain-lain di atas permukaan. Kemudian, api menyebar secara tidak beraturan di bawah permukaan api tanah, membakar bahan organik melalui lubang-lubang gambut dan akar semak atau pohon. Bagian atasnya pasti ikut terbakar. Sebelumnya, Indonesia pernah mengalami kebakaran hutan dengan volume terbesar. Dampak dari kebakaran hutan ini tentunya merugikan berbagai pihak, mulai dari ekonomi, kesehatan, dan juga sosial masyarakat, karena asapnya juga mengganggu negara tetangga. Karena itu, perlu dilakukan penanganan serius terkait bencana ini dan menganalisis penyebab terjadinya. Dampak dari kebakaran hutan salah satunya adalah karena pemanasan global. Karena masuknya bahan kimia seperti karbon monoksida dan aldehida, polusi dari kebakaran hutan secara tidak sengaja jatuh lebih berbahaya daripada kebakaran hutan secara alami. Kerugian dari asap yang terkontaminasi adalah mengganggu kesehatan masyarakat dan mencegah tanaman berfotosintesis. Selain itu, sinar UV terpancar langsung ke bumi, tidak ada yang menghalangi. Hal ini juga dapat mengaruhi kesehatan masyarakat, termasuk kanker kulit akibat sinar UV. Kerugian berikutnya adalah efek rumah kaca yang ditimbulkannya, karena asap yang dihasilkan menghalangi panas dan memantul dari biosfer. Akibatnya, panas memantul dari permukaan dan memantulkan asap yang ada dan tidak bisa lepas. Jika ini terus berlanjut, efek rumah kaca yang terjadi dapat mencairkan es di kutub. Dan jika ini terjadi, negara bisa tenggelam. Indonesia adalah salah satu negara yang di dalamnya memiliki iklim tropis. Negara ini terdiri dari banyak pulau di setiap wilayahnya. Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke. Namun, di beberapa tahun terakhir, Indonesia sering mengalami kebakaran hutan lantaran beberapa faktor yang ada, mulai dari faktor buatan manusia hingga alam. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran hutan memang tidak bisa dihindarkan, tentu tidak bisa diperkirakan, dan tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini. Sehingga saat kemarau datang dengan masa yang amat panjang adalah hal yang sangat wajar. Akan tetapi, hal tersebut sangat berpengaruh kepada kondisi hutan yang setiap hari terkena sengatan matahari yang menyebabkan munculnya percikan api. Juga karena adanya bakteri yang menyambar sehingga memunculkan percikan api. Akan tetapi, untuk faktor buatan manusia perlu untuk ditindak dan dievaluasi. Kini, manusia melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan banyak orang, termasuk dirinya sendiri, khususnya perusakan hutan seperti pembakaran hutan atau penebangan hutan secara ilegal. Sedangkan hutan sendiri adalah sejenis habitatnya yang di dalamnya banyak spesies yang bergantung kepada hutan. Flora serta fauna yang terdapat di dalam hutan tentu akan melarikan diri. Namun, tentu ada juga yang hangus terbakar api lantaran ulah dari manusia itu sendiri. Mereka tentu akan kehilangan tempat tinggal aslinya, bahkan akan menjadi keresahan tersendiri jika mereka masuk ke wilayah pemukiman penduduk karena perasaan tidak memiliki rumah untuk tinggal. Kebakaran yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 akibat pengeringan atau land clearing mencapai 26.000 ha. Kebakaran pada tahun 1997 sampai 1998 juga dipicu dengan adanya fenomena El Nino terparah sepanjang tahun. Terjadi kebakaran serta dampaknya pada bulan September 1997 hingga bulan Mei 1998.
Luasan area terbakar mencapai 51.255 ha, terdiri dari HPH 6.737 ha, HPHTI 4.953 ha, perkebunan 28.133 ha, penggunaan lain 11.431 ha. Akibat adanya kebakaran pada tahun 1997, Indonesia menghasilkan emisi CO2 sebesar 0,81 sampai 2,5 gigaton. Nilai tersebut mendekati 13-40% total emisi CO2 per tahun di dunia. Selain hal tersebut, Indonesia terpancing oleh asap. Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan sebagian Australia mendapatkan dampak kabut asap kebakaran di Indonesia. Adanya kabut asap menyebabkan jarak pandang hanya mencapai 10-30 meter. Kabut asap menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat, terganggunya aktivitas transportasi darat dan udara, terganggunya kestabilan politik dengan negara tetangga, dan aktivitas ekonomi. Kerugian akibat adanya kebakaran dilansir mencapai 4,4 miliar US dollar WWF dan sebanyak 20 juta orang terpapar gangguan pernapasan WHO. Berikut adalah dampak kesehatan akibat kabut yang terkait dengan kebakaran hutan di 8 provinsi di Indonesia. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada kesulitan melakukan aktivitas dan bekerja, tetapi akibat yang timbul dari kabut asap tersebut juga berdampak pada kesehatan masyarakat yang menyebabkan peningkatan perawatan pasien rawat jalan dan juga pasien rawat inap. Selain itu, timbullah berbagai penyakit antara lain asma, bronkitis, dan infeksi saluran napas akut, bahkan ada yang sampai menimbulkan kematian. Yesus telah memberikan teladan kepada kita tentang sikap peduli pada sesama, terlebih terhadap penderitaan sesama kita. Keteladanan Yesus ini sungguh menuntun kita supaya kita pun bersikap seperti Yesus, berani berkorban dan peduli pada penderitaan sesama demi kesejahteraan banyak orang, dan terus belajar setia atau taat kepada suara hati. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menkes RI, Nila Molek menyatakan telah mengirimkan bantuan kepada masyarakat yang telah menjadi korban kebakaran hutan dan lahan. Bantuan tersebut merupakan pengiriman tim asistensi pengurangan resiko ke provinsi dan kabupaten yang diperkirakan akan terdampak. Bantuan yang diberikan itu diantaranya obat-obatan, oksigen, dan masker yang didistribusikan oleh Dinas Kesehatan, dan kecukupannya dipenuhi dari stok Kemenkes. Selain itu, tenaga kesehatan spesialis pun telah dikirimkan. Pengiriman tenaga spesialis ini terdiri dari dokter spesialis anak, paru-paru, penyakit dalam, mata, dan THT, serta perawat. Kesimpulannya adalah kebakaran hutan dapat memicu terjadinya pemanasan global yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Hal tersebut dapat menyebabkan flora dan fauna kehilangan tempat tinggal. Selain itu juga berdampak pada kesehatan manusia. Saran dan ajakan untuk menerapkan penanganan perubahan iklim supaya dapat mengurangi terjadinya kebakaran hutan, sebaiknya tidak membuang puntung rokok, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang, dan tidak membuat api unggun di area yang rawan terbakar. Kita sebagai generasi muda pastinya harus lebih peduli terhadap alam sekitar. Kita bisa melakukan beberapa hal sederhana tetapi memiliki pengaruh besar bagi alam, seperti melakukan penghijauan, tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, menggunakan transportasi umum untuk menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak tertinggal video menarik yang lain. Dadah!